Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fatih Arafat dari kelas 2T3 dengan NIM 93202090. Hari ini saya akan membuat video untuk mata kuliah sistem operasi, yaitu tentang manajemen memori, disk, I/O, file, dan directory. Oke, sesuai modul pertama kita akan memasukkan perintah free. Oke, jadi ketika kita memasukkan perintah free, maka akan muncul memori dan swap, total memorinya yang digunakan berapa yang sedang free atau bebas atau tidak digunakan, lalu share, buff, cache, dan available. Lalu selanjutnya ada perintah cat /proc /meminfo untuk melihat info memori. Kita bisa lihat di sini ada memori total, memori free, available, buffer, cacat, swap cacat, aktif, inaktif, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada perintah cat /proc /scs/vm /swapiness. Ini untuk melihat nilai swapiness. Jadi swapiness itu untuk berfungsi untuk mengontrol kecenderungan kernel untuk memindahkan proses dari memori ke swap. Untuk mengubah, kita bisa mengubahnya dengan perintah sudo sysctl spasi vm.swapiness. Lalu kita atur, misalnya kita naikkan jadi 80. Dan disuruh akan masukkan password, masukkan. Oke, berarti ini nilai swapinessnya sudah terubah dari 75 menjadi 80. Oke, perintah selanjutnya, apabila kita ingin memeriksa flash disk yang terkonek atau terhubung dengan PC, kita bisa menggunakan perintah sudo fdisk spasi -l. Kita bisa lihat di sini. Lalu kita masukkan perintah sudo mount /dev /sdb1/media. Tidak ada karena tidak ada flash disk yang terkoneksi ya. Kita bisa unmount atau mengeject flash disk menggunakan perintah unmount. Tapi karena tidak ada, tidak usah kita jalankan perintahnya. Lalu untuk melihat perangkat I/O lain, input output, bisa menggunakan perintah ls usb. Kita bisa lihat di sini ada 2. Lalu kita bisa mengeject atau mengeluarkan CD atau DVD-ROM menggunakan perintah eject /dev /sr0. Tapi karena saya tidak memiliki CD-ROM, jadi tidak usah kita jalankan perintahnya. Lanjut, untuk melihat daftar direktori kita bisa buat menggunakan perintah pwd. Pwd ini untuk melihat path atau jalur dari direktori yang sedang working atau berjalan. Lalu kita bisa menggunakan ls untuk melihat list direktori yang ada. Lalu kita bisa menggunakan ls/home lalu nama user. Lalu kita bisa pilih direktori yang mau kita melihat isinya. Misalnya kita ingin melihat isi dari musik, maka kita masukkan nama folder musik, lalu kita enter. Kita bisa lihat di dalamnya ada sebuah file. Lalu kita jika menampilkan direktori dengan daftar format yang panjang, kita bisa menggunakan ls-a. Dengan perintah ini direktori akan ditampilkan beserta direktori yang hidden atau tersembunyi. Lalu ls-l. Dengan perintah ini kita bisa melihat direktori beserta rinciannya. Di sini ada jenis file dan perizinannya. Lalu ada jumlah entry direktori yang terhubung, yang merujuk ke file. Lalu ada pemilik filenya. Lalu ada kelompok pemilik file. Lalu ada ukurannya. Lalu ada tanggal dan waktu.
lalu ada kapan waktu modifikasi terakhir file tersebut, lalu ada nama filenya. Selanjutnya kita bisa menggunakan ls-al. Ini sama seperti ls-l, hanya saja pada ls-al ini kita menambahkan file yang hidden juga atau tersembunyi. Lalu selanjutnya untuk file sorting ls, ini untuk menampilkan file dengan urutan berdasarkan alfabet atau abjad. Lalu ada ls-lt, ini untuk menampilkan file berdasarkan waktu dari yang paling baru hingga yang paling lama. Lalu ada ls-ls untuk menampilkan file dari yang ukuran terbesar hingga yang terkecil. Lalu ada ls-lrt, ini untuk menampilkan file yang paling lama hingga yang paling baru. Bisa dilihat di sini waktunya. Lalu ada ls-lrs untuk menampilkan file dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Lalu ada perintah copy, moving, dan deleting file. Untuk copy atau menyalin kita bisa menggunakan perintah cp, lalu nama filenya bisa kita coba saja ya, nama kita ls. Terus saya ingin mengcopy file test, kita tinggal coba cp test, lalu nama foldernya misalnya kita bakal copy ke documents, tinggal di enter, lalu kita periksa isi dokumennya. Home, bisa dilihat di sini sudah tercopy. Lalu kita bisa menggunakan perintah mv atau move untuk memindahkan filenya. Misalnya kita akan pindahkan ke publik. Kita lihat di publik ada filenya. Lalu kita coba lihat di ls, kita mengambil ls dan filenya tesnya sudah dipindahkan ke publik. Lalu selanjutnya untuk membuat dan menghapus direktori, kita bisa menggunakan perintah mkdir. Misalnya nama foldernya itu dir1 dan dir2. Kita cek ls. Ya, bisa lihat di sini ada folder dir1 dan dir2 berhasil terbuat. Lalu jika kita ingin membuat subdirektori yang bersarang, jadi di dalam direktori ada direktori lagi, kita bisa menggunakan perintah mkdir. Kita tambahkan -p, lalu nama foldernya, nama direktorinya, enter. Kita cek di ls, ada d1 di situ sudah terbuat. Lalu untuk mengecek apakah di dalamnya ada d2, kita bisa lihat langsung com/wiki/d1, dan di dalamnya ada direktori d2. Lalu jika kita ingin menghapus direktori, kita bisa menggunakan rmdir dir1 dan dir2. Kita akan menghapus direktori dir1 dan direktori dir2. Kita cek ls, ya sudah hilang ya dir1 dan dir2-nya. Dan jika kita ingin menghilangkan direktori bersarang, kita bisa menggunakan rmdir -p, lalu kita masukkan namanya. Pakai. Oke, kita bisa cek langsung ls. Oke, direktori D1 dan D2-nya hilang. Lalu kita juga bisa menghilangkannya menggunakan rm-r. Lalu untuk membuat file kosong, kita bisa menggunakan perintah touch, lalu nama file, kita kasih nama file1. Kita buka ls, sudah ada ya, terbentuk file satunya. Lalu kita bisa menggunakan perintah find untuk menemukan sebuah file. Find, lalu dash name, lalu kita masukkan nama filenya. Jadi di sini untuk alamat dari filenya. Lalu kita bisa mengkompresi file
Yang pertama ada gzip service. Perintahnya untuk mengkompres file, tapi karena saya belum install tidak bisa menggunakan perintahnya. Dan untuk mendekompresinya, yang tadi untuk mengkompres, dan untuk mendekompresnya kita bisa menggunakan gzip dsd service .gz. Ini untuk dekompresi. Lalu kita juga bisa menggunakan aplikasi bzip 2 untuk mengkompresnya. Lalu untuk dekompresi bzip 2 services .bz2. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.